sebagai asisten Randy Lu di Kamar Dagang dan Industri, Direktur di Yayasan Sepak Bola. Sulan Chen juga memimpin kelas atas LKK Technoscience. Katakan, Randy Lu menganggukkan setuju. Pesawat ruang angkasa kita disebut sebagai hoplite, maka itu tidak hanya harapan kelompok orang-orang kita saja, tetapi harapan semua umat manusia. Kita tidak memiliki banyak sperma manusia. Jadi aku hanya perlu 50.000 orang teknis ini, setiap ras atau sedikit, selama itu orang muda dan rasio wanita dan pria sama. Sulan Chen berkata, setelah semua orang berbicaranya, mereka mengangguk kemudian terdiam. Sebagai orang Cina, mereka membawa lebih banyak rekan senegaranya. Tapi umat manusia akan dihancurkan. Pada saat ini, tidak ada batas di dunia. Jadi apa kita harus peduli semua itu? Baik, jika begitu kamu buat datanya. Aku akan menyuruh Roni menerima datamu untuk mencari orang berbakat di seluruh dunia. Ingat, kalian hanya ada waktu 1 bulan. Setelah 1 bulan, kita harus segera pergi. Randy Lu berkata, menurut perhitungan, kandungan oksigen akan lebih rendah dari 19% dari batas daya tahan maksimum manusia pada akhir tahun. Tetapi pesawat ruang angkasa sekarang dapat mendukung dengan memperbesar dan menyesuaikan sistem anti perbaruan, memenangkan putaran sekitar 1 bulan. Ketika D-Flight pergi, dia menggunakan dorongan besar dari mesin fusi terkontrol untuk langsung menarik kembali seluruh pesawat ruang angkasa. Tetapi setelah Randy Lu menguraikan sistem anti perubahan, dia tidak berencana untuk menggunakan mesin yang dapat dikontrol sebagai kekuatan pendorong. Karena dengan begitu, kompilasi pesawat terbang, mereka harus melengkapi ribuan pengaman. Itu merepotkan dan itu bisa menghancurkan sistem sirkulasi udara ekosistem di pesawat ruang angkasa. Setelah mengembangkan teknologi fusi nuklir terkontrol, LKK Technoscience mengembangkan sistem sirkulasi udara yang mengubah energi nuklir menjadi berbagai gas dan kemudian mengalihkannya ke dalam proporsi yang sama dengan atmosfer. Proyek ini menghabiskan banyak bahan bakar. Berbagai sistemnya juga sangat rumit. Berdasar kemampuan LKK Technoscience saat ini, hanya mampu mempertahankan ruang tertutup di seluruh pesawat ruang angkasa. Sementara itu, sebagian disetujui mengangkat bagaimana sistem ini dapat mendukung seluruh penjuru dunia, tetapi segera ditolak oleh mereka sendiri. Karena mau membantu seperti ini, perlu cadangan 5 atau 10 tahun ilmiah dan teknologi. Tapi umat manusia tidak akan bisa bertahan sampai lebih dari 5 tahun. Jangankan 5 tahun, beberapa bulan saja akan runtuh. Sejujurnya, apa yang disebut sistem anti penempatan adalah untuk memberikan objek anti akselerasi yang sama dengan yang ada pada percepatan penyelesaian. Sehingga semua objek diimbangi oleh evolusi bumi dan perlahan-lahan akan melayang di udara. Sebenarnya, teknologi yang digunakan untuk kereta suspensi magnetik, tetapi sebelum itu, teknologinya masih belum matang. Sistem yang dapat diangkat tidak terbentuk. Sehingga pada waktu itu teknologi berhenti pada tingkat kereta suspensi magnetik. Pada saat itu, hoplite akan menggunakan teknologi anti-undian untuk meninggalkan bumi dan menggunakan anti-undian untuk mengatur kecepatan pesawat ruang angkasa, yang juga bisa sangat menghemat bahan bakar. Randy Lu percaya, pihak lain juga tahu betapa berharganya bahan bakar. Sebelum pergi, mereka harus membawa bahan bakar, membuat bahan bakar yang terbatas untuk mereka. Jadi tentu saja, dia harus menunggu sistem anti selesai dipasang baru pergi. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah 4 jam D-Flight meninggalkan bumi, pada akhirnya berita ini tersebar kemudian tiba.
sama seperti virus, sudah tersebar di seluruh dunia. Masih ada paling banyak waktu setengah tahun. Kandungan oksigen di udara akan kurang dari 19%. Kemudian manusia akan mati karena kehabisan oksigen. Kita semua meninggalkan dunia, meninggalkan semua manusia dan meninggalkan bumi dengan pesawat ruang angkasa. Kami sudah menyerah. Dua berita ini menjadi topik hangat di internet malam itu. Semua orang mulai mencari kebenarannya. Pada malam hari, seseorang akhirnya mengumpulkan orang untuk pergi ke pemerintah untuk mencari kebenarannya. Kemudian menemukan itu didistribusikan dari pemerintahan. Tiba-tiba, semua orang menjadi putus asa, gila, marah. NSIBUTUHKAN para prajurit yang pertama tidak dapat terintegrasi. Pertama-tama, bebaskan emosi dalam hati mereka. Kemudian kompilasi tidak ada orang yang bisa melepaskannya. Akhirnya pada hari ketiga, mereka mulai saling membunuh. Jika mereka tidak mati dalam pertempuran, maka mereka mati dibunuh. Selama 3 hari ini, ada mayat di mana-mana di luar LKK Technoscience. Mereka tiba-tiba berhasil. Mungkin LLK Technoscience menjadi harapan terakhir mereka. Kemudian mereka kembali ke LKK Technoscience. Tapi para prajurit LKK Technoscience sudah tahu mereka juga memiliki pesawat ruang angkasa, juga tahu masih ada waktu sebelum mereka meninggalkan bumi yang sedang putus asa. Jadi mereka tidak pecah. Mereka menaati perintah, mereka menembaki orang-orang yang tidak punya otak. Untung saja, semua senjata berat Albert U dibawa ke perusahaan teknologi. Dibutuhkan banyak tentara yang rusak tidak memiliki senjata yang berbahaya. Jika tidak 10.000 pasukan elit. Asuro mungkin akan mati dan rusak parah. Tapi, meski demikian, selama 3 hari ini, pasukan elit Asuro terbunuh lebih dari 500 orang. Berdiri di gedung tinggi dan diam-diam melihat pembunuhan yang terjadi di luar perusahaan, hati Randy Lu sangat kacau. Tapi itu segera berubah, karena dia tahu ini adalah reaksi keputusasaan umat manusia. Ini adalah kegilaan terakhir peradaban manusia. Selama hari-hari ini berlalu, situasinya akan menjadi lebih baik. Tapi dia juga tidak membantah. Pada hari ini, kompilasi semua orang berpikir bahwa itu sudah berhenti. Berita mengatakan LKK Technoscience. Kali ini, mereka sudah tidak melakukan kerusuhan lagi. Sebagai gantinya, mereka dalam jarak sekitar 1 mil di luar perusahaan.